Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian sama-sama kita merenungkan kekuatan kasih Tuhan kepada umatnya Israel dan kepada kita, anak-anaknya. The power of love from our Father. Ya, kekuatan cinta Tuhan kepada umat manusia. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu kita mau mengajak Bapak Ibu baca dari kitab Keluaran pasal 40 ya. Itu waktu Tuhan berbicara kepada Musa untuk membuat tabut perjanjian Tuhan, tempat Tuhan bersemayam di situ. Nah, tabut itu dibikin di dalam tenda yang maha kudus, maha suci, kemah maha suci. Tidak semua orang boleh masuk ke situ, dan kalau tidak berkenan orang yang masuk bisa mati. Ya. Nah, di situ setelah kemah itu dibikin oleh Musa dan jadi dengan persyaratan-persyaratan yang kalau Bapak Ibu lihat di kitab Keluaran, Bapak Ibu bisa baca pelan-pelan ya, tentang instruksi-instruksi perintah-perintah Tuhan untuk membuat kemah suci dan membuat perlengkapan sembayang dan mezbah, juga tabut perjanjian Tuhan. Nah, waktu tabut itu selesai dibuat, itu dalam Keluaran 40 ayat 38, saya bacakan. Itu ditulis, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari. Perhatikan ya, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari. Jadi waktu siang di atas kemah itu ada awan. Ya. Awan Tuhan, bukan awan biasa, awan Tuhan. Dan pada malam hari ya, ada api di dalamnya. Di dalam kemah suci itu ada api. Bayangkan nggak? Kemah itu dari kulit atau dari apa, bahan-bahan yang mudah terbakar, tapi dalamnya ada api yang menyala-nyala waktu malam, sehingga kemah itu menjadi terang di dalam kegelapan malam. Dan pada malam ada api di dalamnya, berarti apinya bukan di luar, di dalam kemah. Awannya di atas kemah kalau siang hari menudungi supaya adem. Ada api untuk menghangatkan. Ya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi orang Israel kan nomaden, pindah-pindah. Nah, kalau awannya naik ke atas, tandanya dia diperintahkan jalan di padang gurun. Waktu awannya turun, dia boleh istirahat, stop, berkemah lagi. Nah, ini pimpinan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Kasih Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Coba Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita pikirkan Tuhan yang maha kuasa, maha
pencipta, maha mulia, maha suci, maha kudus, maha kaya, maha pengasih dan penyayang. Dia rela menjaga umat Israel di padang gurun siang dan malam. Ini konteksnya dengan waktu umat Israel jalan di padang gurun, itu siang ada tiang awan. Malam umat Israel dijaga oleh tiang api. Mereka berjalan terus dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Nah, setelah tabut perjanjian jadi, kemah suci jadi, Tuhan juga tetap bersama-sama dengan umat Israel di padang gurun. Betapa besar cinta kasih Tuhan. Ya, tiap hari pagi malam Tuhan jagain terus bangsa Israel. Pagi Tuhan ada di atas kemah dalam bentuk awan Tuhan. Malam Tuhan masuk ke dalam bentuk api Tuhan. Ini kan bukan saya yang ngomong, Alkitab. Keluaran pasal 40 ayat 38. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Kristen, nggak usah takut dalam hidup. Kalau kita percaya Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita percaya, kita taat pada seluruh firman, kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita akan merasakan penjagaan Tuhan terhadap kita. Kita akan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Itulah kekuatan kasih Allah. Karena Dia Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak segan-segan menjaga umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tiap siang ada tiang awan, tiap malam ada tiang api. Bahkan dalam kemah suci ada api Tuhan. Kalau malam, kalau siang ada awan Tuhan di atas kemah suci itu. Hebat. Tuhan sangat mengasihi umatnya dan menjaganya sedemikian rupa. Walaupun umatnya tuh bandel, kepala batu, tapi Tuhan tetap mengasihi. Nah, kita kalau tahu Tuhan mengasihi, di zaman perjanjian baru Tuhan bilang, aku ada dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Ya, kalau Tuhan ada di dalam kita, kenapa kita mesti bingung? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti risau? Kenapa mesti gundah? Serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Karena itu kita harus sadar, kita hanya sebutir debu, bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan, makanya kita harus ucap syukur setiap saat. Karena kita ada, keberadaan kita berkat kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kita, anak-anaknya. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita bicarakan topik lain di dalam renungan sebutir debu. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya kita makin hari makin maju, makin hari makin mengerti firman, makin hari makin belajar firman, mendalami, dan makin mengasihi Tuhan, sehingga kita makin mempermuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.